Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait kriteria terbaru ya pelamar lulus passing grade P3K 2021 penempatan di sekolah induknya. Jadi ini ada bukan informasi lama ya, tapi ini adalah merupakan kriteria terbaru berdasarkan file yang dibagi setelah rakor kemarin tanggal 13 September tahun 2022. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ya, to the point saja ke informasinya. Jadi di sini ya baru-baru saja ya kita mendapatkan kabar yang ya sangat menggembirakan, bahwasanya sudah ada jadwal tetap ya. Sudah ada jadwal tetap, sudah ada lini masa terbaru terkait penuntasannya 193.954 guru lulus passing grade P3K 2021. Jadi untuk penuntasan atau pengangkatan guru lulus PG itu akan dikerjakan atau dieksekusi oleh Panselnas itu mulai bulan ini ya, bulan September, tentunya sampai dengan bulan Oktober tahun 2022. Dan yang luar biasanya adalah bersamaan juga dengan pelaksanaan penilaian kesesuaian. Bahwasanya pelaksanaan penilaian kesesuaian ini diperuntukkan untuk pelamar prioritas 2 dan 3, dan jadwalnya pun sama. Lini masanya sama Bapak Ibu ya. Itu mulai bulan September sampai bulan Oktober. Jadi 4 bulan terakhir mulai bulan ini di tahun 2022, yang pertama itu September, Oktober, November, dan Desember, itu agenda P3K 2022 sangat padat dan sangat krusial. Ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama penuntasan 193.954 guru lulus PG, dan pelaksanaan penilaian kesesuaian serta pelaksanaan seleksi tes. Jadi pelaksanaan seleksi tes ini diperuntukkan untuk pelamar umum tentunya Bapak Ibu ya. Oke. Dan mudah-mudahan saja ya lini masa ini berjalan dengan lancar sehingga tidak molor lagi ya. Itu yang Itu yang kita harapkan sebenarnya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Berikutnya di sini Bapak Ibu ya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk 193.954 pelamar yang telah memiliki nilai ambang batas pada tahun 2021 itu ada 3 bagian. Nah, itu dibagi 3 lagi ya. Yang pertama, jadi yang siap angkat ya. Jadi yang siap angkat di tahun 2022 itu ada 69% ya dari 193.994. Totalnya yang akan diangkat di tahun 2022 adalah 134.022. Inilah nantinya Bapak Ibu ya yang akan diangkat menjadi ASN P3K yang masuk dalam kategori pelamar prioritas 1 atau 193.954 guru lulus passing grade. Jadi totalnya itu yang akan diangkat di tahun 2022 atau siap diangkat adalah 69% atau sekitar 134.022. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan mengerti ya. Oke. Kemudian bagian kedua ada juga 14%. 14% ini Bapak Ibu ya, itu sebenarnya sudah mendapatkan penempatan baik di sekolah induk ataupun non induk. Berarti sudah ada jaminan penempatan, namun belum diangkat juga di tahun 2022. Kenapa belum diangkat? Karena yang 27.030 guru lolos PG ini itu belum mendapatkan kuota formasi di tahun 2022. Jadi kemungkinan nantinya itu diangkat di tahun 2023. Ini aman sih sebenarnya. Kemudian untuk 32.902 atau sekitar 17% itu belum mendapatkan penempatan. Apakah di tahun 2022 itu jelas tidak mendapatkan penempatan, di tahun 2023 juga
kurang jelas Bapak Ibu ya. Tetapi di sini ada dua solusi yang ditawarkan ditawarkan oleh Panselnas agar bisa mendapatkan formasi. Misalkan ini 32.902 guru los PG, itu diberikan penawaran juga ya dari Panselnas adalah turun level dari P1 P2 dari P1 ke P2 atau P3. Dan tentunya ketika turun level Bapak Ibu itu harus ikut diseleksi kesesuaian data. Jadi nantinya itu konfirmasi ya, apakah setuju atau tidak setuju. Kan logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu guru sekalian. Nah, terkait dengan kriteria pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya, di sini kami sudah punya data resminya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada ilustrasi ya, ada ilustrasi seperti ini ya, ilustrasinya kita perbesar sedikit. Ya, oke. Ilustrasinya seperti ini, ada 4 sekolah ya, sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan sekolah D. Nah, ilustrasinya instansi ya, daerah memiliki 4 formasi tersebar di 4 sekolah. Jadi sebenarnya instansi ini ada 4 kebutuhannya ya akan guru dan tersebar juga di 4 sekolah. Berarti sekolah A kekurangan guru 1, sekolah B 1, sekolah C 1, sekolah D 1. Ternyata instansi itu hanya membuka 2 formasi saja, yaitu di sekolah A dan sekolah B. Berarti yang ada formasinya dari 4 kebutuhan itu adalah sekolah A saja dengan sekolah C. Sedangkan sekolah C dengan sekolah A dengan sekolah B. Sedangkan sekolah A dengan sekolah D, sekolah C dengan sekolah D itu tidak ada formasi ya, tidak ada kuota yang disediakan. Tetapi kebutuhan formasinya itu ada 4 tersebar di 4 sekolah, tapi formasi yang dibuka hanya 2 sekolah, yaitu sekolah A dan sekolah B. Nah, bagaimana solusinya kalau seperti ini? Bagaimana proses penempatan di sekolah induknya? Di sini ada 3 Bapak Ibu ya, ada 3 yang ditawarkan. Yang pertama adalah pelamar dari sekolah C, berarti yang di sini ya, yang tidak ada kuotanya di sini. Jadi pelamar dari sekolah C dan pelamar dari sekolah B, D itu nantinya akan melamar ke sekolah A dan sekolah B. Jadi intinya seperti ini. Pelamar dari sekolah C dan sekolah D akan melamar ke sekolah A dan sekolah B. Ya. Nah, jadi nantinya pelamar dari sekolah C dan sekolah D yang pelamar dari sekolah C pelamar dari sekolah C dan sekolah D yang melamar ke sekolah A dan sekolah B itu hanya perlu isi biodata. Sedangkan penempatan nantinya akan ditentukan oleh Kemendikbud. Apakah ditempatkan di sekolah A, di sekolah B, atau di sekolah lain. Yang jelasnya untuk penempatan luar instansi tidak ada Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nantinya penilaian observasi dilakukan pada masing-masing sekolah. Nah, jadi nantinya akan ada penilaian observasi lakukan pada sekolah. Pelamar A, sekolah A dinilai di sekolah A, pelamar sekolah D dinilai di sekolah D, dan seterusnya. Jadi tetap dinilai ya pelamarnya. Kemudian jika pelamar C dan D memiliki nilai yang lebih tinggi daripada pelamar A dan B, maka formasi dipindahkan ke sekolah C dan D. Wah, ini yang berbeda ya. Kenapa? Karena formasi yang dibuka itu cuman 2 ya. Cuman 2. Ini sama-sama ada guru induknya. Nah, misalkan jika pelamar C dan D memiliki nilai yang tinggi daripada pelamar A dan B, maka formasi dipindahkan ke sekolah C. Nah, misalkan setelah dilihat nilainya antara guru di sekolah A, di sekolah B, sekolah C, dan sekolah D, ternyata nilai guru yang ada di sekolah C dan sekolah D itu lebih tinggi dari pelamar yang ada di sekolah A dan sekolah B, sekalipun itu induk Bapak Ibu ya, maka formasi ini akan dipindahkan ke sekolah C dan D. Coba Bapak Ibu cermati ini ya, apakah admin yang salah ya, salah menganalisis di sini. Di sini dikatakan, nah ini, jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi daripada pelamar A dan B, jadi sudah dipastikan pelamar A dan B juga lolos PG Bapak Ibu ya. Karena di sini dikatakan ada perbandingan antara nilai pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi daripada pelamar A dan B, maka formasi dipindahkan ke sekolah C dan D.
Justru kalau nilai pelamar C dan D lebih tinggi daripada nilai pelamar A dan B, maka formasi akan dipindahkan ke ke sekolah C dan D. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana nasib pelamar yang ada di sekolah A dan B kalau misalkan di induknya itu ada formasi? Apakah ini ada ada penggeseran? Ini yang admin masih kurang yakin ya sebenarnya ya. Oke Bapak Ibu ya, silakan komen di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.